Assalamualaikum. Handmade mask atau masker kain saat ini tengah banyak diminati orang. Mereka berbondong-bondong mencari jenis masker ini untuk dijadikan sebagai alternatif surgical mask yang saat ini keberadaannya tengah langka. Namun, apakah benar jenis masker ini mampu melindungi kita dari coronavirus? Mari kita bahas dengan sains. Nah, jadi ada satu penelitian yang dilakukan di Cambridge University, di mana para penelitinya itu membandingkan antara efektivitas surgical mask dengan beberapa jenis kain yang biasa digunakan untuk membuat homemade mask. Antara lain, vacuum cleaner bag, dish towel, cotton blend, antimicrobial pillowcase, linen, pillowcase, silk, 100% cotton t-shirt, dan scarf. Kemudian, kain-kain tersebut dijahit semirip mungkin dengan surgical mask. Nah, untuk mengukur efektivitas dari homemade mask ini, para relawan tersebut diminta untuk memakai masker, kemudian mereka diminta untuk batuk, dan para peneliti melihat atau mengamati berapa banyak virus dan bakteri yang terperangkap dalam masker tersebut. Ada dua jenis agent yang diamati di sini. Yang pertama itu bakteri jenis Bacillus dan yang kedua virus jenis Bacteriophage. Nah, yang pertama ini bakteri ukurannya lebih besar. Ukurannya sekitar 0,93 mikrons dan si virus ukurannya itu 0,023 mikrons. Dan teman-teman juga harus tahu bahwa ukuran virus yang diuji dalam penelitian ini 5 kali lebih kecil daripada virus corona. Nah, gambar ini tuh perbandingan antara besarnya jenis partikel bakteri dan virus. Yang pertama tuh yang PM10 tuh itu partikel dengan diameter 10. Nah, kemudian dibandingkan dengan sel darah merah, PM2,5 itu partikel 2,5 dan kita bisa lihat di sini yang terkecil ukurannya adalah virus. Nah, ini adalah hasil penelitiannya. Kita bisa lihat dari gambar tidak diragukan lagi kinerja surgical mask itu jauh lebih baik dibandingkan jenis homemade mask. Namun dari grafik ini juga kita bisa lihat bahwa sebenarnya homemade mask itu juga menunjukkan hasil yang tidak begitu mengecewakan, dimana jika dirata-ratakan homemade mask ini memiliki kinerja 7%, hanya 7% lebih rendah daripada surgical mask, dimana yang tertinggi itu adalah bag vacuum cleaner dan yang terendah adalah kain scarf. Selanjutnya yang jadi pertanyaan, terus yang mana kain yang paling bagus untuk dijadikan masker? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, peneliti di penelitian yang sama ini mereka menganjurkan bahwa penggunaan kain yang paling tepat untuk membuat masker adalah dengan bahan pillowcase atau 100% cotton. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan breathability atau kemampuan bernapas. Teman-teman gak mau dong pas pakai masker, maskernya udah bagus, bisa nyaring bakteri dan virus, tapi kita nggak bisa napas. Nah, jadi karena masalah ini, si peneliti menganjurkan jika ingin membuat homemade mask, maka yang terbaik adalah yang terbuat dari cotton dan pillowcase. Saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman, dalam penelitian ini para ahli juga menjelaskan bahwa penggunaan homemade mask ini dijadikan sebagai alternatif terakhir apabila kita sudah tidak menemukan surgical mask dan masker yang lebih powerful lah dari itu, misalnya masker N95.
Tapi teman-teman juga pasti tahu kan, kalau saat ini tenaga medis kita sangat kekurangan surgical mask, di mana sebenarnya surgical mask ini diprioritaskan untuk tenaga medis yang merawat pasien dan orang yang sakit. Jadi buat teman-teman yang berencana untuk membeli surgical mask, mending keinginannya itu ditahan dulu. Kita prioritaskan penggunaan surgical mask itu untuk tenaga medis dan orang yang benar-benar sakit. Kalau kamu masih merasa sehat dan tidak memiliki gejala apapun, kalian itu sebenarnya pakai masker kain pun itu udah nggak apa-apa. Bahkan kata WHO, surgical mask itu sebenarnya tidak memberikan dampak yang efektif untuk mengurangi penularan di masyarakat. Semua sumbernya ada di bawah, saya sertakan, teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa menyimpulkan sendiri seperti apa. Nah, itulah tadi ulasan singkat mengenai homemade mask dan surgical mask. Ingat, dua jenis kain yang baik untuk masker adalah 100% cotton dan pillowcase. Assalamualaikum.